Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak itu sampai menunggu Pak Ustadz Nunu tiba di sini. Ya kita ini sih bukan ceramah ya. Kita ibadah sharing ya. Iya, Sharing aja. Pikiran gitu kan. Bukan berarti saya lebih tahu dan bisa dari jamaah sekalian. Jadi intinya gini Bu ya. Kita berbicara dalam perjalanan kehidupan ya. Dari mulai kita di dalam kandungan ibu kita, dalam kandungan sebelumnya, kemudian kita lahir ke alam dunia, ya kan? Nanti kemudian kita nanti akan ada di alam kubur, kemudian di alam barzah dan seterusnya, sampai nanti kita meniti jembatan Sirat. Nah disitulah istilahnya perjalanan kita sampai ya, mungkin semoga kita yang hadir di sini khususnya umumnya seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah bisa masuk ke surga. Nah bicara perjalanan yang sudah saya sebutkan tadi, ibaratnya kita ini kalau diibaratkan kita ini sedang berlayar ya. Kita ini sekarang sudah sampai di pengunjung. Belum, istilahnya kita udah kalau ibaratnya di pelabuhan ini kita sedang mampir di alam yang namanya dunia. Ibaratnya kita mau perjalanan nih ya dari Tanjung Priok ke Jayapura, kita mungkin sedang mampir di entah itu di Sulawesi, gitu kan. Nah ketika kita singgah atau mampir itu, biasanya kan saya sih belum pengalaman dari kapal laut ya. Ibaratnya kalau saya ibaratkan kita sedang berlayar, kita mampir di suatu pelabuhan. Saat ini kita sedang berada di pelabuhan yang namanya dunia. Kita dikasih kesempatan tuh ketika kita mampir di pelabuhan itu, dikasih kesempatan di situ untuk mempersiapkan bekal kita buat nanti di ujungnya. Daripada kita mau ke Jayapura, ya udah kita nanti orang tua kita bisa di sana gitu kan. Kita akan mengunjungi orang tua kita di sana. Nah, kita mau mengunjungi orang tua saja kita harus berbekal kan. Kalau misalnya kita mudik lebaran, kita belikan baju atau pakaian atau makanan yang enak-enak. Apalagi ini kita buat bekal nanti kita di akhirat. Selama-lamanya. Jadi ibaratnya begitu, kita ini dikasih kesempatan nih oleh kapten kapal ini, oleh nakoda. Ayo silakan cari bekal sebanyak-banyaknya. Mungkin ketika di pelabuhan katakanlah mampir di Sulawesi atau di Kalimantan, kita dikasih kesempatan tuh oleh nakoda untuk mempersiapkan bekal kita, ada yang beli makanan, ada yang beli pakaian untuk bekal kita sampai di rumah orang tua kita. Nah, dari sekian penumpang itu, dari sekian banyaknya penumpang itu, ada yang memang memanfaatkan waktunya itu untuk mencari bekal, membeli pakaian, membeli makanan yang enak-enak. Ada juga yang singgah ke tempat-tempat yang maksiat, katakanlah dugem gitu, dugem dunia gemerlap, tempat-tempat diskon. Dia tuh nggak mempersiapkan bekal, tapi dia mampir ke tempat-tempat seperti itu. Nah, ketika kapal ini mau diberangkatkan lagi, dikasih waktu kan oleh kapten nakoda, nanti jam sekian kita berangkat lagi ya, misalkan gitu. Nah, yang sudah berbekal tentunya udah siap-siap dong, udah enak nih udah berbekal. Nah, yang tadi mampir ke dunia dugem itu karena nggak bawa bekal itu kalang kabut, mau berangkat ini. Sementara saya belum bawa bekal apa-apa, belum beli pakaian, belum beli makanan, gitu kan, kalang kabut ya. Sementara kapal mau berangkat. Nah, kira-kira itulah gambaran kita di dunia ini, buat nanti dibawa ke akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, ketika kita di dunia, istilahnya mempersiapkan bekal itu ya itulah yang saya gambarkan tadi, belanja pakaian dan makanan yang enak-enak itu buat bekal ke rumah di penghujung. Nah kalau kita ini kehidupan dunia ini buat bekal nanti di akhirat dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya.
Kira-kira itu. Jadi ketika kita nanti dipanggil untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita laksanakan di dunia, ya kita udah siap, ya kan? Dengan bekal kita yang sudah kita siapkan. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang belum mempersiapkan, istilahnya ya padahal sifatnya nanti di sana ya itu tidak ada bisa dibawa ke sana gitu. Sedangkan kita buat orang tua aja kalau kita bawa bekal kayaknya gimana ya? Kayaknya merasa nggak enak, apalagi ini buat bekal kita selama-lamanya di akhirat nanti, gitu. Ya, saya rasa itulah makanya kita harus benar-benar ini ya memanfaatkan waktu yang sekecil mungkin untuk memang benar-benar kita manfaatkan untuk kebaikan kita, karena sebaik-baiknya manusia itu semuanya yang bermanfaat bagi orang lain. Ini kaitannya dengan kurban ya, kaitannya dengan kurban. Makanya kehidupan kita itu benar-benar bermanfaat bagi orang lain, khususnya mereka yang kurang mampu. Bukan dalam artian kurang mampu itu nggak bisa beli mobil, kurang mampu nggak bisa, bukan begitu. Artinya kalau untuk makan aja susah, boro-boro untuk memikirkan itu kan istilahnya. Karena yang namanya kurang mampu atau apa namanya miskin dan kaya itu semuanya relatif. Seseorang mungkin dianggap kaya oleh yang di bawahnya, tapi masih dianggap miskin oleh yang di atasnya, seperti itu kan. Jadi terkait dengan kurban ini, insya Allah kita hari Senin akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kemudian nanti saya minta ke Boroia daftar nama-nama, walaupun saya sudah punya nama-nama di sini, tapi nanti saya akan cocokkan lagi dengan nama-nama yang ada di Boroia. Kemudian nanti jamaah, karena ini nanti saya masih menunggu Ustaz Nuno gimana teknisnya. Kalau masalah teknis pemotongannya sih saya keserahkan aja, insya Allah ke saya. Nanti saya udah menghubungi eksekutornya. Kalau cuma 2 ekor kambing, insya Allah nggak terlalu lama dan tidak terlalu repot lah. Ya nanti teknisnya apa, nanti jamaah dapat berapa, karena kita harus melihat kualitas kambingnya juga. Dapat berapa kilo dari 2 ekor atau berapa? 2 ekor ya. 2 ekor ini nanti karkasnya ada berapa gitu totalannya. Kalau nanti misalnya syukur-syukur kalau melebihi dari yang ditargetkan gitu. Kalau nanti misalnya kurang ya itu tadi ya harus kita tentu benar-benar jangan sampai nanti kan dirapatkan nih dengan ada pasal ya. Jangan sampai nanti yang sudah disepakati ini di pas hari pelaksanaannya berubah lagi. Nah itu saya nggak mau kayak gitu. Harus benar-benar matang. Kalau sudah A ya A, kalau B ya B. Ya itu sih kalau 2 ekor sapi mah, 2 ekor kambing mah bagi saya nggak terlalu repot. Kambing aja 4 ekor saya bisa atur, bukan saya ria Bu ya. Karena saya udah pernah ngalamin kayak begitu. Nah, kalau misalnya saya juga sebenarnya nggak ini sih, kalau yang ada bapak-bapak dan jamaah budaya ini nanti siap untuk membantu ya alhamdulillah, gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak yang dari luarnya gitu. Ya nanti saya rasa itu aja Bu ya. Nanti lebih jelasnya mungkin dari Pak Ustaz dulu dijelaskan lagi. Ya kuliah 7 menit mungkin kurang 7 menit juga dari saya. Cukup sekian. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.